Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Selanjutnya, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Pada bagian ini kita akan membandingkan permukaan benda yang halus dan yang kasar ya. Kita perhatikan dulu, di sini ada gambar Edo dan teman-teman sedang bermain. Ada yang bermain pasir, dan di sini juga ada papan seluncuran ya. Nah, kalau kita lihat pasir ini permukaannya kasar, sedangkan papan seluncuran ini halus tentunya. Kita lanjutkan ke ayo mencoba. Di sini sudah ada teks, yuk kita baca sama-sama. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Yuk kita amati gambar-gambar di bawah ini. Di sini ada kelinci, kemudian selimut, berikutnya ada roda, dan di sini ada bola basket. Nah, kalau kita perhatikan, kelinci dan selimut ini halus ya. Sedangkan roda dan bola basket permukaannya kasar. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang permukaannya kasar? Kemudian adakah benda yang permukaannya halus? Nah, di bawahnya sudah ada tabel yang akan kita isi, yang terdiri dari kolom yang pertama nomor urut, kemudian kolom yang kedua di sini ada benda yang permukaannya kasar, kemudian kolom yang ketiga di sini benda yang permukaannya halus. Yuk kita cari kira-kira bendanya apa saja ya. Nah, di sini contohnya benda yang permukaan kasar ada amplas, kemudian ada pasir, kemudian ada batu, ada kulit durian, dan ada tembok ya, yang masih belum dikasih semen. Kemudian kita cari lagi benda-benda yang permukaannya halus yang ada di sekitar kita. Contohnya, ada kaca, kemudian lantai keramik, kemudian ada kain sutra, ada kertas, dan kulit kita tentunya ya. Itu semuanya permukaannya halus. Kita lanjutkan lagi. Buatlah 5 kalimat untuk membandingkan dua benda. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contohnya di sini, permukaan baju halus, tetapi permukaan batu bata kasar. Nah, kita buat ya di sini kalimat untuk membandingkan dua buah benda berdasarkan permukaan bendanya. Nomor 1, contohnya, permukaan amplas kasar, tetapi permukaan kaca halus. Nah, ini contoh untuk membandingkan permukaan benda ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Contohnya, permukaan pasir kasar, tetapi permukaan lantai keramik sangat halus. Jangan lupa tanda baca titik ya. Kemudian nomor 3, contohnya, kain sutra sangat halus daripada permukaan batu. Jangan lupa tanda baca titik. Kemudian nomor 4 kita bandingkan antara permukaan kulit durian dengan kertas. Contoh kalimatnya, kulit durian sangat kasar daripada permukaan kertas. Jangan lupa tanda baca titik. Kemudian yang terakhir di sini nomor 5 ya, Abi kasih contoh, misalnya kulit kita sangat halus
daripada permukaan tembok. Jangan lupa tanda baca titik. Nah, inilah kalimat-kalimat untuk membandingkan permukaan dua buah benda berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar kita yang sudah ditulis di dalam tabel ini ya. Nanti kalian boleh berbeda dengan Abi. Silahkan cari lagi benda-benda yang lainnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berkreasi. Nah, pada bagian ini kita akan belajar membuat gambar dari pasir ya. Kita baca dulu teksnya. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Kita lihat ya contoh gambarnya di sini. Nah, Siti sedang membuat gambar dari pasir. Ini gambarnya ya seperti ini. Kita lanjutkan lagi membacanya. Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Lapisi gambar dengan lem. Kemudian taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Kemudian biarkan sampai kering. Nah, di manakah kita akan membuat gambarnya? Kita lihat di halaman berikutnya. Silahkan nanti di sini ada lembaran kosong. Kalian membuat gambarnya ya. Kemudian nanti menggunakan pasir. Nah, untuk inspirasi bagaimana cara membuat gambar dari pasir, yuk kita lihat Hafijah yang membuat lukisan dari pasir. Nah, itu tadi contoh gambar dari pasir. Silahkan nanti kalian berkreasi sendiri di sini ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Nah, pada bagian ini kita akan belajar gerak lokomotor. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nanti kita akan dibimbing sama Bapak Ibu gurunya untuk berolahraga di lapangan. Tapi kita baca dulu teksnya ya. Kertas adalah benda dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Nah, gambarnya seperti ini ya, segitiga, kemudian pesawat dan perahu. Kita lanjutkan lagi membacanya. Karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ada benda yang aman untuk dimainkan. Ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada teman-teman kita yang sedang berolahraga ya. Wah, di sini badannya sangat elastis sekali. Kita baca teks di bawahnya. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan pesenam pada gambar di atas. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih ya. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Nah, sekarang coba lakukan gerak meliuk berikut. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerak meliuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak.
Kemudian nomor 2, rentangkan kedua tangan ke depan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Yang ketiga, mulailah memutar badan ke arah. Yang pertama ke bawah ya, membungkukkan badan. Ke kiri bawah, ke samping kiri dan kanan. Kemudian yang D, ke atas, melentingkan badan. Kemudian yang E, ke kanan atas. Dan yang terakhir yang F, silahkan dipraktekkan ke kiri atas. Nah, seperti gambar ini ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, dan keenam. Awas ketika melakukan kegiatan seperti ini, kita harus ada yang mengawasi orang dewasa ya. Boleh bapak ibu gurunya di sekolah, ataupun ayah bundanya di rumah. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua mengenalkan benda yang memiliki permukaan kasar dan lembut yang ada di rumah. Sebelum Abi akhiri, Abi tidak bosan untuk mengingatkan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.